Shalom semuanya, boleh melambaikan tangan sidang jemaat Tuhan. Katakan shalom buat kanan kiri kita. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita bertemu kembali dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Saya jemput kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Semuanya bersukacita, amin. Semuanya bersukacita, amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita bersatu di dalam doa, kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai detik ini kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, semua bukan karena kekuatan kehebatan kami, semua hanya karena kebaikan-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau Kau masih memperkenankan kami Tuhan untuk berdiri di rumah-Mu, di tata-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah Engkau Allah yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan buat semua yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya kami memiliki Bapa yang baik. Engkau begitu sempurna pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini kami menyatukan hati kami. Semuanya kami yang hadir, kami merindukan Engkau. Mari Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami, penyembahan kami. Dan biarlah semua hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami persilakan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami. Dan kami percaya semua kami yang hadir pada pagi hari ini, kami yang lemah kami dikuatkan dalam hadirat-Mu, kami yang sakit kami disembuhkan, dan kami yang berbeban berat Mu melegakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh percaya dan kami sungguh yakin bahwa Engkau Allah yang dahsyat dari dulu sekarang bahkan selama-lamanya. Oleh sebab itu kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus memuji-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita di dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Boleh beri tepuk tangan kita yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Boleh beri tepuk tangan di atas kepala sama-sama.
Katakan lagi. Oh, inilah rinduku. Sekali lagi katakan sama-sama. Oh, ku damba hadimu. Lebih dahsyat lagi. Oh, inilah rinduku. Mari sidang jemaat saja katakan. Hidupku. Sama-sama katakan, dan nafas kami Tuhan. Mari katakan lagi. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku masih dengan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, ya Tuhan. Masih dengan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama katakan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi dengan penuh sukacita katakan sama-sama. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Boleh sidang jemaat saja berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan kita yang dahsyat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya sungguh percaya bahwa setiap pekerjaan Tuhan selalu membuat kita kagum, amin. Karena hanya pribadinya yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak bisa dilakukan manusia. Dia pribadi yang dahsyat. Dia pribadi yang luar biasa. Yes. Mari kita mengambil waktu sama-sama pagi hari ini. Lihat kembali bagaimana kebaikan Tuhan. Dan kami mau katakan kami kagum akan segala perbuatan-Mu Tuhan. Yes. Always on time, unfailing, but never unkind. Unmerited favor is mine. I deserve it. Oh, but I receive your grace, Lord, your grace. Oh, I
Kita angkat tangan sama-sama. Nikmati hadiratnya pagi hari ini. Yes Tuhan. Sedang jemaat katakan sama-sama. Yes Lord, your grace, all I needed, I receive it. I'm a man so bad. When I see it, I am speechless. Lord, your grace, all I needed, I receive it. I'm a man so bad. When I see it, I am speechless. Oh, yeah. Lord, your grace, all I needed, I receive it. I'm a man so bad. When I see it, I am speechless. Yes, Lord, your grace, all I needed, I receive it. I'm a man so bad. When I see it, I am speechless. You take my breath away. You take my breath away. Mari katakan lagi. You take my breath away. Oh, you take my breath away. You take my breath away. You take my breath away. Oh, can you bring life into me? I'm nothing without you. Mari serukan sama-sama. Without breath, where would I be? Nowhere without you. Can you bring life into me? I'm nothing without you. Without breath, where would I be? Nowhere without you. Sekali lagi katakan sama-sama. Can you bring life into me? I'm nothing without you. Without breath, where would I be? Nowhere without you. I'm nothing without you. Nothing without you. Mari serukan lagi. Nothing without you. Nothing without you. Nothing without you. Nothing without you. Yes, Lord. Oh, 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 oh. Hallelujah. Woo. We are nothing without you. Yes, Lord. We are nothing. Come on, Ayadesha. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Mari bersama-sama dengan saya serukan haleluya. Haleluya. Woo. Haleluya. Oh, kami kagum Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan.
kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu membuat kami terkagum akan kasih-Mu, akan kemurahan-Mu,
Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami menyambut Engkau Allah yang dahsyat. Kami menyambut Engkau Allah yang luar biasa. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Yes. Ya Rabata kasih kiralah ya rala ya rala. Yes Tuhan. Yes. Percayalah saudara Bapak, Ibu, Saudara semua. Dia ada di tempat ini pagi hari ini. Dia memperhatikan setiap kita pribadi lepas pribadi. Yes Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama pagi hari ini. Mari kita nyatakan setiap kerinduan kita. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
sungguh bersukacita ya Bapa. Karena Engkau telah menjumpai kami hari ini. Lawatan Tuhan itu sangat cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah yang kami rindukan. Inilah yang kami perlukan. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam. Kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Kami perlu firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami siap ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Satu sukacita hari ini boleh kembali hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Satu anugerah untuk boleh melayani dan beribadah bersama-sama pada hari ini. Salam kepada Bapak Ibu semua. Tema kita, saya diinformasi oleh Pak David bahwa kita punya tema Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama adalah nasihat Tuhan Yesus kepada gereja melalui Rasul Paulus tentang hidup yang berbeda. Hidup yang tidak sama dengan dunia. Dan kemudian hidup itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi sebelum kita mempersembahkan hidup kita mesti pastikan bahwa hidup kita ini sudah berubah. Sudah berkenan. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Raja, kepada Tuhan, tidak mungkin kita mempersembahkan sesuatu yang kurang berkenan. Nah ini, ya Roma 12 ayat 1 dilanjut dengan ayat yang kedua, intinya itu. Karena demi kemurahan Allah, aku menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Nah, hidup kudus, berkenan itu masuk di ayat 2. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengetahui mana yang baik, apa yang benar, apa yang sempurna. Jadi dipastikan bahwa ini menjadi baik dulu, benar dulu, sempurna, berkenan kepada Bapa dan kita persembahkan. Itu Roma 12 ayat yang pertama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan ini saya memikirkan tentang satu kerinduan. Alangkah indahnya kalau hidup kita itu sering dilawat Tuhan. Amin. Ya. Kita mengalami lawatan Tuhan satu kali aja udah senengnya minta ampun. Apalagi kalau berkali-kali. Apalagi kalau setiap hari kita malah mengalami lawatan Tuhan. Saya mikir indah ya. Walaupun hidup kita ada masalah pasti ada. Namanya hidup tidak mungkin lepas dari masalah. Selama kita hidup di dalam daging, di dalam tubuh ini, masalah pasti ada. Tapi beda ketika ada lawatan Tuhan.
Beda ketika kita mendapatkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, Alkitab mencatat ada sebuah kota yang beberapa kali dilawat oleh Tuhan. Ya, sebuah kota yang sebetulnya tidak terkenal. Kita tahu ada beberapa kota yang terkenal di dalam Alkitab. Satu adalah kota kelahirannya Tuhan Yesus. Kota apa? Bethlehem. Ya. Ada satu kota lagi yang tempatnya Tuhan Yesus menjadi dewasa. Apa? Nazaret. Ada satu kota lagi yang besar. Kota yang waktu itu dikunjungi oleh banyak orang untuk mencari Tuhan. Pusat dunia waktu itu untuk beribadah. Sampai hari ini. Apa? Yerusalem. Ya. Tapi ada satu kota lagi yang sebetulnya kecil, tidak ada artinya, mungkin kurang bermakna. Tapi kota ini beberapa kali disebut di Alkitab. Tuhan datang ke kota itu. Nah, saya merenungkan, saya pikir, kenapa ya? Kota itu adalah Betania. Betania kota kecil. Kota yang tidak diperhitungkan. Tapi Alkitab mencatat beberapa kali. Kenapa? Karena Tuhan datang ke sana beberapa kali. Ya. Nah, coba kita lihat Matius pasal 21 ayat yang ke-17. Matius 21 ayat 17, lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Ayat 18, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, maaf. Oke, ya sampai 17 itu aja. Jadi ceritanya Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, disambut sebagai seorang raja. Orang-orang pada menyambut dia dengan jubahnya dilemparkan ke jalan, ya, menyambut dengan pohon, ini raja. Tuhan Yesus masuk, sempat ke bait Allah. Kemudian sore hari sudah mau menjelang malam, ini Tuhan Yesus bilang ini, ayo kita keluar kota, ke Betania, meninggalkan Yerusalem. Yerusalem kota besar, Yerusalem orang suka ke sana, kota yang dicari orang. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk meninggalkan Yerusalem. Saya pasti kalau ke satu kota, saya pengen kota yang lebih besar. Ya. Misalkan kita ke luar negeri, kita akan cari kota yang besar, kota yang bagus, ya, yang hotelnya oke, yang tempat wisatanya oke, banyak orang berkunjung ke sana, gitu ya. Pasti kita nggak akan cari kota yang kecil. Nah, Tuhan Yesus waktu itu udah di Yerusalem, di kota yang besar, orang suka di sana. Tapi setelah selesai pekerjaannya di Yerusalem, menjelang malam dikatakan ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Tuhan memilih untuk bermalam di Betania. Ternyata Betania enggak jauh. Alkitab mencatat 2 mil. 2 mil itu berapa? Kira-kira 3,2 kilo. 1 kilo 1,6. 1 mil 1,6 kilo. Ya. Jadi Yerusalem ke samping sedikit, ya, agak ke timur sedikit, itu ada Betania. Jaraknya 2 mil. Kira-kira 3,2 kilo. Jadi kalau Tulungagung ada Ngunut. Nah, itu, ya. Surabaya punya Waru. Tapi cuman pendek sekali. Ya. Saya di Surabaya, di perumahan saya itu dari gerbangnya perumahan, ya, masuk perumahan sampai terus menuju ke rumah saya itu 3,5 kilo. Lebih jauh daripada Yerusalem ke Betania. Dekat. Ya. Dan Tuhan memilih ke sana. Kenapa ya? Kok Tuhan suka ke Betania? Bermalam di sana. Tuhan sepertinya enjoy, senang. Bapak Ibu betapa indahnya kalau
kita ini ada di hatinya Tuhan. Tadi lagu pertama ya, betul? Di hatimu. Ya, kita tadi nyanyikan lagu pertama. Di hatimu. Ini Betania pasti ada di hatinya Tuhan. Tuhan sudah ada di kota yang besar, tapi dia memilih Betania. Sebuah kota kecil bisa dianggap desa, kampung. Alkitab bilang kampung Betania. Jadi kita tidak perlu berkecil hati kalau kita ini bukan siapa-siapa. Kita orang biasa, kita sederhana. Dunia nggak pandang kita, dunia nggak lihat kita. Malah mungkin bisa dianggap bahwa kita ini adalah bagian dunia yang tercecer. Orang nggak pandang kita. Tapi kalau kita ada di hatinya Tuhan, kita bisa seperti Betania. Kalau kita melekat di hatinya Tuhan, siapapun orang melihat kita, Tuhan menghargai kita. Betania ada di hatinya Tuhan. Jadi khotbah hari ini saya beri judul 7 peristiwa yang terjadi di Betania. Ya, ada berapa? 7. 7 peristiwa yang terjadi di Betania. Dan saya percaya 7 peristiwa inilah yang membuat Tuhan senang, yang membuat Tuhan suka ada di Betania. Siap? Ya, saya minta waktu 45 menit. Kita fokus di sini ya. 7 peristiwa. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 28-29. Yohanes 1 ayat 28-29. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saya ulangi. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ceritanya ayat ini adalah tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berseru-seru. Dia disebut sebagai crying voice, suara yang berseru-seru di padang gurun. Apa yang diserukan oleh Yohanes? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan kemudian dia membaptis. Yang dilakukan di Yohanes, yang dilakukan oleh Yohanes ini ada di Betania. Ini Alkitab berkata, hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan. Yohanes membaptis memberitakan bertobat, Yohanes membaptis orang di Betania. Jadi sungai Yordan itu memanjang begini, nah ini yang di sisi Betania. Jadi sungai Yordan yang di daerahnya Betania, disitulah Yohanes Pembaptis berseru tentang pertobatan. Disitulah Yohanes Pembaptis membaptis orang. Dan disitulah Yohanes Pembaptis berkata, akan datang setelah aku yang lebih dari aku. Bahkan untuk melepas kasutnya aja aku gak layak. Tapi ayat 29 berkata, keesokan harinya Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis. Itu peristiwanya. Jadi peristiwa pertama yang terjadi di Betania, saya mencatat adalah yang penting buat hidup kita adalah perubahan hidup. Baptisan, pertobatan, perubahan hidup. Ini yang bikin Tuhan suka. Ini loh yang membuat kita ada di hatinya Tuhan. Tuhan cinta semua orang, Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta pada semua umat pilihannya. Tapi kalau dia melihat hidup kita berubah, ada pertobatan berubah, ada pertobatan berubah, ada pertobatan berubah, itu Tuhan suka. Amin. Tuhan cinta kita. Tapi kalau tiba-tiba Tuhan terus sering melihat kita gawene marah ngamuk, gak ada alasan marah cemberut. Tuhan sedih. Ya. Tuhan cinta kita. Tapi kalau kita pelitnya minta ampun, pelit sekali, ada orang susah, ada orang membutuhkan. Tuhan sedih. Amin. Tuhan cinta kita.
Tapi kalau kebiasaan kita mencuri gak berhenti-berhenti, mengingini milik orang lain gak berhenti-berhenti, Tuhan sedih. Tuhan cinta semua. Tapi kalau ada perzinahan, Tuhan Nah inilah, ketika pertobatan dan diubahkan, itulah yang Tuhan suka. Jadi ceritanya Tuhan ini bukan berbicara tentang masa lampau. Tuhan gak pernah berbicara tentang masa lalu kita. Yang Tuhan cari hari ini. Selalu hari ini. Bagaimana kita hari ini? Apakah hari ini kita lebih baik daripada kemarin? Ketika ada pertobatan, ketika ada perubahan, Tuhan senang. Berarti hari ini kita lebih baik dari kemarin. Itulah yang terjadi di Betania. Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan, baptisan, mati dari manusia yang lama, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Galatia 2:20. Tetapi aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Perubahan hidup. Wah, Tuhan senang. Tuhan senang kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ada perubahan hidup. Hari demi hari diubahkan. Nah, kita selalu merenung, Tuhan, apa yang Tuhan belum suka dalam hidupku? Hal apa yang masih mengganjal di hatinya Tuhan, yang masih aku buat? Aku mau berubah. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan. Ini peristiwa pertama. Dan itulah yang menjadi nasihat daripada Rasul Paulus. Ketika dia berkata, aku menasihatkan demi kemurahan Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Kita nggak ada yang kudus, Pak. Kita nggak ada yang berkenan sama Tuhan. Tapi perubahan inilah yang Tuhan mau. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini yang Paulus maksudkan. Dan ketika itu terjadi, Tuhan suka. Peristiwa pertama di Betania, ada pertobatan, ada perubahan hidup. Yang kedua, Markus 14 ayat yang ketiga. Markus pasal 14 ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Peristiwa kedua terjadi lagi di Betania adalah ketika Tuhan diundang di rumah Simon. Di Markus dikatakan Simon ini si kusta. Kalau Lukas mencatat, Lukas pasal 7, nanti Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, ada waktu bisa dibaca lagi. Di Lukas dicatat Simon itu Farisi, orang Farisi. Tapi Markus mencatat Simon si kusta. Ya, jadi bisa jadi bahwa Simon ini adalah orang Farisi yang pernah sakit kusta. Bisa jadi ya. Saya tidak terlalu paham karena saya tidak belajar di sekolah Alkitab. Ya, jadi mohon maaf, saya tidak bisa katakan ini, tetapi Lukas mencatat ini Farisi, Simon. Di Markus disebut sebagai Simon si kusta. Apa yang terjadi? Simon si kusta yang ada di Betania ini mengundang Tuhan Yesus. Hal yang kedua yang Tuhan suka adalah kalau kita mengundang dia masuk ke dalam kehidupan kita. Makanya sampai Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes di Pulau Patmos kasih penglihatan. Kasih firman, Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok.
Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Kenapa? Karena Tuhan suka diundang. Tuhan suka diundang. Dia mengetok. Barang siapa buka pintu, aku akan masuk. Gak peduli kita bukan siapa-siapa, Bu. Gak peduli. Banyak orang yang lebih terkenal. Ya, orang biasanya suka diundang orang yang terkenal. Kalau yang undang orang terkenal punya kedudukan, seneng dia. Datang. Tiba-tiba yang undang orang sederhana, siapa ya? Lu saya ini loh, lu yang mana ya? Lu saya yang ini, kok lupa ya? Enggak terkenal. Bukan siapa-siapa. Ini Betania. Kota kecil, kampung, desa, enggak terkenal, enggak dipandang. Orang lihat Yerusalem. Tapi Tuhan suka ketika ada undangan. Walaupun Betania kecil. Siapapun kita, walaupun kecil, kalau kita suka buka hidup kita, hati kita, Tuhan datanglah. Dia suka. Makanya setiap pagi kita berdoa, Tuhan masuklah dalam hidupku. Tuhan, hari ini aku perlu Engkau. Hari ini Tuhan, sertai aku. Hari ini Tuhan, lindungi aku. Hari ini Tuhan, buat perjalananku berhasil. Undang Tuhan, Dia suka. Ini yang terjadi di Betania. Yang ketiga, apa yang terjadi di Betania? Ada penyembahan. Wow. Ya, tadi katakan ya, Markus tadi, seorang perempuan membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Kalau kita baca terus itu 300 dinar. 300 dinar itu artinya upah kerja 1 tahun. Karena 1 hari kerja itu 1 dinar. Jadi tinggal dikalikan aja. Ada hari liburnya, ya kira-kira 300 hari kerja selama 1 tahun. 300 dinar. Nilai yang gede sekali. Tapi dipecahkan untuk mengurapi Tuhan. Dan kemudian menyeka dengan rambutnya, kaki Tuhan diseka. Penyembahan terjadi di Betania. Tuhan suka dengan penyembahan. Amin. Makanya Alkitab menulis, dia bertata di atas puji-pujian. Ketika kita masuk ibadah, yang pertama kita lakukan apa? Menyembah Dia. Ketika kita awali ibadah, apa yang kita lakukan? Menyembah Dia. Dia suka sekali. Tentunya bukan hanya tangan kita yang kita angkat. Bukan hanya mulut kita yang kita angkat. Hati kita angkat. Untuk menyembah Dia. Dia suka sekali. Ini. Terjadi penyembahan. Saya percaya ini enggak bicara harga, enggak bicara nilai. Memang waktu itu dikatakan kasusnya minyak yang mahal. Sampai beberapa murid termasuk Simon juga protes. Buat apa ini pemborosan? Tapi Tuhan bilang, sudah jangan ganggu dia. Simon, aku datang kamu tidak melayani aku. Tapi dia mengurapi aku. Tetapi dia menyeka kakiku dengan rambutnya. Apa yang dia buat ini akan terus diingat. Selama firman Tuhan diberitakan. Nah ini, hari ini diingat lagi. Ya, firman Tuhan disampaikan lagi. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Tuhan suka penyembahan. Tentu tidak berbicara tentang nilai yang besar. Tetapi hati. Karena itu di dalam Matius pasal 25 ada penghakiman terakhir, Bapak Ibu ingat ya, ada penghakiman terakhir 2 kelompok besar. Yang kanan kelompok domba, yang kiri kelompok kambing.
Orang-orang yang di kelompok domba, mari masuk dalam kebahagiaanku karena pada waktu aku lapar kamu kasih aku makanan. Maka orang-orang yang dalam kelompok domba kaget, Tuhan kapan kami melihat engkau lapar dan kami kasih engkau makanan. Tuhan cuma jawab begini, sesungguhnya apapun yang kamu buat untuk saudaramu yang menderita, kamu lakukan untuk aku. Artinya apa? Penyembahan bukan hanya harus dengan nilai yang besar. Tetapi kalau ada tetangga kita nggak bisa makan, terus kita punya rawon, kita kasih, ayo Bu, aku punya rawon ini. Itu juga penyembahan. Kepada yang kambing dihukum. Pada waktu aku telanjang kamu nggak kasih aku pakaian. Pada waktu aku sakit kamu nggak ngelawat aku. Maka kelompok besar kambing ini bingung, Tuhan kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau sakit? Sesungguhnya apapun yang tidak kamu buat untuk saudaramu yang membutuhkan, kamu tidak melakukannya untuk aku. Makanya kita berkata bahwa apapun yang kita buat, lakukan seperti untuk Tuhan. Itulah penyembahan kita. Penyembahan kita bukan hanya di sini aja. Penyembahan kita juga di dalam kehidupan kita. Apa yang kita buat untuk orang lain yang membutuhkan. Penyembahan, bukan hanya pujian dan penyembahan lagu-lagu, tapi juga persembahan. Ya, worship penyembahan itu bukan hanya berbicara lagu pujian penyembahan, tapi juga berbicara persembahan, pemberian. Itu penyembahan. Nah, yang kita lakukan untuk Tuhan. Tapi jangan lupa, semua yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang berkebutuhan, itu juga kita lakukan untuk Tuhan. Itulah penyembahan. Gampang ya, ada 3. Yang pertama apa? Bertobat, perubahan hidup. Yang kedua apa? Mengundang Tuhan. Yang ketiga apa? Penyembahan. Wah, ya. 3 sudah. Tidak susah, mudah untuk diingat. Tapi masih ada 4 lagi. Masih sanggup? Ya. Oke, masuk yang keempat. Lukas pasal 10 ayat 38. Lukas pasal 10 ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, yaitu Betania. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya ada satu yang penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Peristiwa keempat terjadi di Betania adalah Maria. Maria berbicara tentang apa? Maria berbicara tentang pribadi yang ingin mengenal Tuhan melalui firman. Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Dia nggak buat apa-apa, dia cuma diam. Dia dengar apa yang Tuhan bicara. Ini adalah ciri-ciri orang yang mau mengenal. Saya bukan tipe orang yang suka baca buku. Saya sudah coba berkali-kali. Saya beli buku, saya coba baca. Baru pendahuluan bab pertama sudah tutup ya. Buku udah berapa, 2, 3 saya coba beli. Tapi saya bukan hobi baca gitu ya.
Saya pikir enggak lah kalau ada saya pikir enggak. Nanti daripada percuma gitu. Saya lebih senang mendengar. Tapi kalau itu tentang sesuatu ya yang menceritakan pribadi seseorang yang saya suka, saya pasti baca. Kenapa? Saya pengen tahu kecilnya dia gimana, dewasanya gimana, kok bisa berhasil gimana. Karena saya pengen mengenal. Kenapa kita hari ini duduk diam mendengarkan firman Tuhan? Karena kita ingin kenal dia. Kita ingin tahu lebih dalam. Bukan hanya sekedar beriman, tapi supaya kita tahu mengenal dan goalnya adalah menjadi sama seperti dia. Amin. Ini Maria. Dia cuma duduk diam, dia dengar. Dia ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Dan Tuhan suka. Amin. Makanya Tuhan suka hari ini. Bapak Ibu duduk tenang, mendengar firman Tuhan. Walaupun yang bicara mungkin bosani, oh sopo iki, ngomongnya gak enak, boseni gitu ya. Gak lucu loh ya, saya bukan humor di sini ya. Kita gak cari sesuatu yang lucu, kita sedang cari pengenalan akan dia. Ini Maria, di Betania, peristiwa yang keempat adalah ada Maria yang mau mengenal Tuhan, mendengar firman-Nya dengan sungguh. Untuk apa? Untuk dilakukan, untuk menjadi sama serupa dengan dia. Tuhan suka sekali. Ini peristiwa yang keempat. Dan berita baiknya adalah Maria ini jugalah yang di rumah Simon mempersembahkan minyak yang mahal tadi. Ya, inilah Maria. Di bagian lain disebutkan bahwa, di Lukas disebutkan bahwa Maria ini perempuan yang berdosa. Sehingga mereka kasak kusuk. Kok Tuhan enggak tahu bahwa yang meminyaki ini adalah siapa? Perempuan berdosa. Ini Maria. Tapi sekali lagi, kembali yang pertama, Tuhan tidak melihat masa lalu, Bu. Tuhan lihat hari ini, ya. Siapapun masa lalunya, tapi ada perubahan, ada pertobatan. Tuhan suka. Yang kelima adalah tentang Marta. Ya. Yang kelima adalah tentang Marta. Apa itu? Tuhan suka orang yang melayani. Tapi tidak dengan bersungut-sungut, ya. Bedanya apa? Bedanya tadi Marta melayani dengan bersungut-sungut, ya. Penting Pak. Kalau nggak ada yang melayani kita nggak bisa ibadah loh, Bu, ya. Nggak ada yang nyetel kamera, nggak bisa gitu. Nggak ada yang main musik, setting lampu, sound system, ya, di belakang terima tamu, ya, usher. Ya. Kita nggak bisa ibadah. Ibadah ini ada karena ada orang-orang yang melayani. Tapi jangan bersungut-sungut. Ya. Udah benar, Marta udah benar. Tuhan suka orang yang melayani. Tapi jangan ingin dilihat. Lu Tuhan aku udah sibuk kayak gini, Maria gitu. Kok enak dia? Apa Tuhan nggak tahu? Ya. Jadi sia-sia pelayanan kita, betul? Kalau kita diizinkan melayani Tuhan, itu anugerah, Bu. Anugerah besar buat saya kalau saya boleh melayani dia. Jadi jangan bersungut-sungut. Terima dengan sukacita setiap pelayanan kita. Ini udah anugerah besar loh kita boleh melayani dia. Jangan ada iri hati. Oh kok dia pelayanannya itu, aku kok cuman begini. Oh kok dia terus, aku kok seperti ini. Jangan, ya. Nanti sedih Tuhan.
Udah benar melayani, udah benar. Tuhan suka. Tapi lakukan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Karena Tuhan mau kita untuk melayani Dia. Ini yang kelima. Yang keenam, peristiwa yang terjadi adalah yang dialami oleh Lazarus. Ya, peristiwa keenam terjadi di Betania adalah ketika Lazarus sakit. Segera dikabarkan kepada Tuhan Yesus, saudara yang engkau kasihi sedang sakit, cepatlah kemari. Karena dia sangat menderita, sangat membutuhkan engkau. Diberitakan kepada Tuhan. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus sedang menyelesaikan misinya. Ya. Dan sengaja Tuhan Yesus menyelesaikan dulu misinya. Dia selesaikan dulu pekerjaannya. Setelah itu baru Tuhan Yesus mengunjungi Lazarus di Betania. Selamat datang Bapak-bapak. Ya. Nah ketika Tuhan Yesus datang, ternyata Lazarus sudah mati 4 hari. Ternyata Lazarus sudah dikubur. Marta menyambut dia. Tuhan, seandainya engkau hadir waktu itu, tentu Lazarus tidak akan mati. Maria juga menangis dengan kata-kata yang sama. Tuhan, seandainya engkau hadir waktu itu, tentu tidak akan mati. Tapi Tuhan bilang, sudah jangan khawatir. Lazarus tidak mati, dia tertidur. Ayo kita bangunkan. Ya. Peristiwa yang keenam adalah di Betania ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan suka, Pak. Suka diandalkan. Segera ketika Lazarus sakit, segera kabari Tuhan. Kabari bahwa saudaranya yang dia kasih sedang sakit. Tuhan suka. Pak, apapun masalah kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan suka. Jangankan masalah, sampai kematian Tuhan bisa sanggup bangkitkan. Kematian, Lazarus mati. Tapi kalau Tuhan diandalkan, Tuhan suka, dia sanggup membangkitkan. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita. Enam ya. Jadi yang 5, 4, 5, 6 gampang. Ingat keluarga di Betania. Maria, Marta, Lazarus. Ya, itu yang nomor 4, 5, 6. Sisa 1. Yang ketujuh, peristiwa yang terjadi di Betania. Mari kita melihat Lukas pasal 24 ayat yang ke-50. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Lukas mencatat tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Itu ternyata juga terjadi di Betania. Ya. Jadi Tuhan meninggalkan Yerusalem, mendekati Betania. Walaupun itu udah dekat cuma 3,2 kilo. Tapi Tuhan mendekati Betania dan dia memilih di sana untuk naik ke surga. Saya pikir wow, istimewa ya Betania ini. Nah di Kisah Para Rasul ayat yang pasal 1 kita melihat versi yang pelengkapnya. Di situ ketika Tuhan naik, murid-murid menengadahkan melihat, kemudian malaikat turun.
Ya, Tuhan Yesus naik, malaikat turun. Dan malaikat berkata, apa yang kamu lihat? Ya, Tuhan yang naik ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peristiwa ketujuh yang terjadi di Betania adalah ada orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ini yang Tuhan suka. Hari ini apakah kita masih menantikan kedatangan Tuhan? Ada satu agenda penting yang belum terlaksana di dalam Alkitab, nubuatan, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan satu hal yang penting ini butuh persiapan. Kita mesti siap. Kita siap enggak? Tuhan suka kalau kita siap. Makanya di dalam Matius pasal 24 kita melihat Tuhan Yesus kasih nasihat, berjaga-jagalah kedatangan anak manusia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bersiaplah, berjagalah, aku akan datang kembali dengan cara ini. Itu Matius 24-25. Tuhan kasih nasihat-nasihat di sana. Berjagalah, Tuhan suka kalau kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Apakah hari ini kita masih mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Ataukah karena kita sudah lupa, kita udah terlalu diberkati, kita udah terlalu mendapatkan cintanya Tuhan, kita udah menjadi orang yang diangkat tinggi, lupa kalau Tuhan mau datang dan kemudian menjadi orang yang cinta akan dunia. Wes enak ning donya, aku uripku enak saiki, diberkati. Wes lali ambek Tuhan mau datang. Hidupnya fokusnya hanya kepada pekerjaannya yang memberkati dia. Fokusnya hanya kepada keluarga yang indah yang Tuhan sudah berikan. Dia udah mulai lupa, ada yang harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Di Betania ada orang-orang yang tetap menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kita mesti siap. Coba kalau saya mau keluar kota, saya telepon teman saya, aku mau ke kotamu loh. Aku mau ke tempatmu. Terus dia bilang, ya sak karepmu. Wis teko ya teko, gak teko ya gak popo. Wis cancel batal gak jadi gitu ya. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkan kedatangan saya. Betul? Aku mau datang loh ke tempatmu. Sembarang. Terserah. Datang gak datang ya sudah gitu. Wis gak usah wis batal gitu ya. Tapi beda, kalau saya bilang saya mau datang ke tempatmu, terus dia bilang, oh ya, hari apa, jam berapa, naik apa, tak jemput ya. Kamu masih suka ote-ote atau tahu, ya. Atau suka rawon atau pecel, tak siapin, kamu yang mana, mau apa aja atau mau semua, tak siapin udah. Ya. Itu beda. Saya kan semangat, oh hari ini jam sekian, udah gak usah dijemput, saya datang sendiri. Gak usah nyiapin apa-apa, ketemu kamu udah bahagia gitu ya. Seneng. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan datang? Karena Dia akan menuai jiwa-jiwa yang sudah ditebus dengan nyawanya. Makanya dia bilang ketika dia datang adakah iman di bumi. Dia mau pastikan ada orang-orang yang telah ditebus, yang menanti-nantikan dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Jangan setelah kita ditebus, kita lupa diri. Jangan setelah ditebus, kita menikmati dunia dan hidup dalam dosa. Setelah kita ditebus dengan nyawanya, pastikan kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Dia suka ketika kita mempersiapkan diri. Entahkah dia datang lebih dulu atau kita dulu yang pulang menghadap dia. Tapi kita mesti siap, Pak. Kita mesti siap, Bu. Dan itu yang dia tunggu-tunggu. Aku udah mati loh buat kamu. Aku udah angkat hidupmu, aku udah memulihkan kamu. Aku udah mengangkat kamu dari kotoran, membasuh semua dosamu.
Aku mau tuai kamu untuk tak bawa supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dan 7 peristiwa yang menyukakan hati Tuhan ini terjadi di Betania. Saya percaya siapapun kita bukan siapa-siapa, kita orang biasa Bu. Kita nggak terpandang. Tapi kalau kita menyukakan hati Tuhan, kita hidup dalam pertobatan yang pertama. Kita buka hidup kita, undang Dia yang kedua. Kita hidup dalam penyembahan kepada Dia yang ketiga. Kita mau mengenal Dia melalui firman-Nya yang keempat. Kita mau melayani Dia, apapun. Buka pintu rumahnya. Pak, ibadah persekutuan di rumah saya, udah pelayanan. Berdoa untuk saudara yang sakit, mengunjungi saudara yang membutuhkan, menghibur, pelayanan. Nanti kalau dipilih, Bapak nanti pelayanan. Oh jangan. Oh jangan. Nanti lain kali kalau ditunjuk Pak Yopi, Pak David, pelayanan ya? Oh ya, oke. Sukacita ketika melayani. Itu yang kelima. Yang keenam, andalkan Tuhan. Dia suka apapun masalah kita. Dia suka. Dan yang ketujuh, mari kita terus mempersiapkan dan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Ketika peristiwa ini terjadi, saya percaya hidup kita adalah hidup yang tidak sama dengan dunia. Dunia lebih suka perkara-perkara dunia, foya-foya. Tapi kita lebih suka mengundang Tuhan masuk dalam hidup kita. Dunia suka berbuat baik kepada orang-orang yang bisa membalas kebaikan. Tetapi Tuhan suka ketika kita melakukan sesuatu kepada orang yang tidak berdaya. Penyembahan kita. Dunia suka ketika kita mendengarkan peristiwa-peristiwa yang belum tentu kebenarannya di media sosial. Ya, hari ini media sosial begitu luar biasa. Handphone, internet, beritanya belum tentu benar, banyak yang hoax. Tapi kita suka loh. Wah, viral. Tapi yang keempat, Tuhan mencari orang-orang yang mau mencintai firman-Nya. Itu kebenaran. Dunia suka menghabiskan waktunya untuk kepentingannya sendiri, untuk fokus hidupnya. Tapi Tuhan lagi cari orang yang mau meluangkan waktunya untuk melayani Dia. Dunia mengandalkan uang. Dunia mengandalkan kekayaan. Dunia mengandalkan harta. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan kita, Dia bisa diandalkan lebih dari apapun. Melebihi kekayaan dan uang. Andalkan Dia. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah hidup kami ini hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami ini ada di hati Tuhan. Sehingga tubuh kami ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami membuka hati kami. Berkaryalah Roh Kudus melalui firman hari ini. 7 peristiwa yang terjadi di Betania, biarlah itu juga terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
terima kasih buat kasih dan cinta yang Kau berikan. Kami mau mengasihi Engkau. Kami mau mencintai Engkau. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalan kami, dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Benar Tuhan, biarlah dalam setiap jalan kehidupan kami ini, dalam perjalanan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu sungguh menguatkan, meneguhkan kami ya Tuhan, bahkan menegur kami bahwa bertobat sudah baik, tapi gak cukup sampai di situ. Kami butuh yang namanya perubahan hidup.
Kami harus diubahkan yang terus dan menerus. Dan kami mau dan Engkau disukakan ketika kami mengundang Engkau. Selalu mengundang Engkau di dalam kehidupan kami. Untuk memimpin setiap langkah kami, menuntun setiap langkah kami, mengundang Engkau bertahta dalam kehidupan kami, memulihkan, menyembuhkan kami, melawat kami, menjamah kami ya Tuhan. Dan Engkau sangat disukakan ketika kami selalu hidup dalam penyembahan, menyembah Tuhan. Tidak hanya tentang kami datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, mengangkat tangan kami, menyanyikan puji-pujian dengan mulut kami, tetapi dengan hati yang diangkat kepada Tuhan. Tapi enggak cuma sampai di situ saja Tuhan, tetapi kami memberi pertolongan bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, bagi mereka yang tidak mampu. Karena itu adalah ibadah penyembahan kami ya Tuhan. Persembahan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan disukakan ketika kami pengen tahu tentang siapa Tuhan kami. Kami pengen kenal Tuhan. Dan pada akhirnya kami diubahkan serupa dan segambar dengan Kristus. Dan Tuhan sangat suka ketika kami melayani Tuhan. Memberi hidup, meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan menempatkan kami, dan kami memberi waktu, memberi hidup kami untuk melayani Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita. Dengan hati pemahaman bahwa itu penghargaan, kehormatan bagi kami ketika kami melayani Tuhan. Tidak dengan hati yang bersungut-sungut ya Tuhan. Dan Tuhan sangat disuka ketika kami selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam apapun permasalahan dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami terus menanti-nantikan Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami untuk kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan memberkati Parisha ya Tuhan. Tuhan Kau telah mengurapi Parisha, memakai Parisha untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu ini sangat memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menegur setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami ada banyak hal kami fokus terhadap diri kami. Kami sibuk dengan urusan kami sendiri. Kami gak sibuk dengan urusannya Tuhan. Kami gak sibuk dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan. Kami gak cinta firman Tuhan, tetapi kami cinta dengan dunia ini. Ampuni kami ya Tuhan. Ada banyak hal kadang kami menjadi orang yang bodoh. Kami pusing 7 keliling, kami pusing gak tahu, kami depresi. Karena kami gak mencintai firman Tuhan, karena kami mencintai semua hal yang dunia tawarkan. Dan kami mengejar-ngejar itu semua dan membuat kami depresi ya Tuhan. Padahal firman-Mu berkata cintai tempat kediaman Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan, cinta firman Tuhan, nyembah Tuhan, memberi hidup untuk melayani Tuhan, mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan hari ini kami mau hidup dalam pertobatan yang sungguh dan kami mau berubah menjadi seperti yang Kau mau, yaitu serupa dan segambar dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Parisha Tuhan, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya,
istri dan anak-anaknya, usahanya, pelayanannya, pekerjaannya, dan apapun yang beliau kerjakan dengan tangannya, kemanapun beliau pergi melangkahkan kaki, Tuhan beserta, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Apapun yang menjadi doa pengharapannya, pergumulannya, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupannya, seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan terus tambahkan hikmat, marifat, kebijaksanaan, berkat jasmani, rohani, materi dicurahkan berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Sehingga dia semakin lagi menjadi berkat bagi banyak jiwa, bagi banyak gereja, banyak pribadi, banyak orang. Dan melalui kehidupannya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu, pengurapan-Mu, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kepercayaan yang Kau beri bagi kami boleh melayani Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, untuk keluarga kami, suami, istri, anak, cucu, menantu, bahkan cicit kami, usaha, pekerjaan, rumah tangga kami, untuk semua hal dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan terus yang memimpin dan menuntun hidup kami. Tuhan sendiri yang berkuasa bertahta di dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, bibir, mulut, lidah kami ya Tuhan. Bawa kami Tuhan terus memuji menyembah Kau Tuhan, melayani Tuhan. Selama kami hidup, biarlah kami memberi hidup untuk melayani Tuhan dengan hati yang sukacita. Bahkan gak perlu ditanya, kami akan memberi diri untuk melayani. Karena kami sadar bahwa Engkau terlebih dahulu datang melayani kami ya Tuhan. So kami mau memberikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Dimanapun, kapanpun, apapun itu Tuhan, kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila berkat Tuhan terus berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, dalam setiap kami, setiap orang yang sudah melayani hari ini, WL, singer, musisi, multimedia, sound, satgas, pendoa, dan kami semua yang hadir, yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua ya Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan memberkati Tuhan gereja ini ya Tuhan. Ini gereja-Mu dan Tuhan sendiri yang beracara. Tuhan yang akan terus menumbuhkan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi, Tuhan Yesus yang akan memimpin gereja ini. Setiap program-program yang ada dan yang akan ada, terus Tuhan akan terus menambah-nambahkan hikmat, marifat, pewahyuan yang baru, SDM yang ada. Tuhan akan terus menambahkan segala kebutuhan, Tuhan mencukupkan. Dan Tuhan juga memberkati Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Tuhan sudah memilih, menetapkan Bapak dan Ibu Gembala. Tuhan juga yang akan memberkati, menyertai mereka, memimpin, menuntun mereka, memperlengkapi mereka Tuhan. Semakin luar biasa dalam tangan-Mu, memberkati rumah tangga mereka, pelayanan mereka, anak cucu menantu mereka, kesehatan mereka. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Tuhan berkati juga majelis dan penatua yang ada. Tuhan memberkati mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, anak cucu menantu, bahkan cicit mereka diberkati Tuhan. Dan kami semua jemaat Tuhan, pelayan Tuhan hari ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, apapun kesibukan mereka, aktivitas mereka, Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya sampai ke RT RW dan seluruh aparatur negara. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan Yayasan Kasih Agape, Panti Asuhan Kasih Allah, PPA. Tuhan Yesus memberkati. Compassion, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Sinode GKIN yang ada di Malang, ketua
dan seluruh kepengurusan sampai ke majelis daerah, bahkan seluruh sinode, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan di seluruh muka bumi ini, bahkan sampai ke penghujung-penghujung bumi. Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap lembaga, setiap pribadi, setiap orang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami di gereja, bagi kami pribadi, di panti, di yayasan, di PPA. Berkati mereka kembali berlipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini tidak hadir karena sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan akan memulihkan, Tuhan yang akan menyembuhkan ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami datang berseru dan mengandalkan Tuhan. Kalau Lazarus Tuhan bangkitkan, hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, anak kami, orang tua kami, saudara kami, siapapun itu yang ada di rumah yang tidak bisa hadir ataupun yang hari ini datang. Mereka mengalami sakit, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan dari sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi setiap persembahan. Mereka memberi dengan hati yang rela, hati yang mengasihi Tuhan. Membawa persembahan kepadamu ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka kembali berlipat kali ganda. Tuhan memberkati bendahara, berikan hikmat marifat untuk memanage keuangan yang ada. Sehingga mereka memanage dalam hikmat Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan gereja ini terus berjalan sebagaimana yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, anak cucu menantu cicit kami, buah kandungan kami, adonan kami, pergudangan kami, usaha bisnis kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami letakkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Dan kami mau memuji menyembah Tuhan. Dan ketika kami cari wajah Tuhan, kami terus mengandalkan Tuhan, kami mempersiapkan diri, kami intim dengan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kehidupan kami. Karena itu menjadi bonus ketika kami hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan Natal ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhannya, segala biaya yang dibutuhkan untuk hikmat, marifat, kebijaksanaan, untuk mempersiapkan segala sesuatunya, untuk dekor, untuk acara, untuk musik, untuk semuanya Tuhan. Kami letakkan di bawah kaki-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberikan kami hikmat. Sehingga kami dapat mengatur semuanya, mempersiapkan semuanya. Dan semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita angkat tangan tinggi di atas kepala. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus tercurah berlimpah-limpah di dalam seluruh kehidupan kita. Dari saat ini sampai Yesus datang kali kedua mendapati kita sebagai hamba yang taat dan setia melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Bilangan ayat 6, pasal 6 ayat 24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya berkata amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga ku berterima
ibadah sudah selesai. Silakan duduk, ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan, ibadah sudah selesai dan sebelum kita pulang kita akan sama-sama menyaksikan warta jemaat minggu ini. Tim multimedia kami persilahkan. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Apakah kamu sudah siap untuk interview hari ini? Sudah Pak. Oh iya, kotak ini merupakan kotak kejujuran. Saya sangat menyukai alat ini. Tidak, saya memang tidak suka dengan alat ini. Sudah berapa lama kamu tidak ke gereja? Baru minggu kemarin kok Pak. Oh iya, 1 bulan Pak. Oh iya, 1 tahun yang lalu Pak, 1 tahun. Astaga, anak muda sekarang lebih mementingkan hobi daripada Tuhan. Kayak saya dong, selalu setia kepadanya. Enggak kok Dan, aku kadang juga jarang ke gereja. Terus apa tujuanmu kembali beribadah lagi? Saya ingin mendekatkan diri kepada Tuhan Pak. Saya ingin melihat teman saya Pak. Saya ingin melihat pacar saya Pak. Hari ini mau kasih apa buat Tuhan? Hati saya Pak, saya ingin menyembah Tuhan lebih lagi. Enggak ada Pak, karena saya sudah banyak melakukan dosa. Makanya bertobat, kayak saya dong, berubah dan berpikiran seperti kehendaknya Tuhan. Niko, tolong buang alat ini dong, semakin membuat saya pusing saja. Baik Pak. Tenang, kita sama-sama belajar, saya masih punya banyak kesalahan kok. Seperti tertulis dalam kitab Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Oleh karena itu, marilah kita selalu hidup dalam kejujuran, dalam berperilaku maupun berkata-kata, karena kita adalah anak-anak Allah. Shalom agape people. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama di tempat ini, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Bagi setiap penata layan gereja GKIN Agape Munut, diwajibkan untuk mengikuti ibadah praise and worship setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Dan bagi setiap jemaat diperbolehkan untuk ikut supaya bisa bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mengingatkan kembali bagi setiap kita agar terus datang dengan tepat waktu atau sebelum ibadah dimulai, sehingga kita dapat menikmati hadirat Tuhan dari awal sampai selesai. Berikut laporan keuangan Natal di bulan September sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022. Total pemasukan Rp1.218.000. Total pengeluaran Rp79.500. Saldo saat ini Rp1.138.500. Biaya yang diperlukan untuk Natal Rp30 juta. Kekurangan biaya yang diperlukan Rp28.861.500. Oh iya Agape People, dress code Natal tahun ini adalah one color. Berikut gambarannya. Your goodness is running out.
running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Demikian warta Jemaat minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dah.